Meski mampu membawa timnas Indonesia meraih sejumlah prestasi, namun PSSI resmi memberhentikan Sintayong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Masalah dinamika komunikasi seperti apa yang tidak bisa diselesaikan dan mengapa pemutusan kerja ini dilakukan? Padahal April 2024 lalu kontrak Sintayong baru diperpanjang hingga 2027. Kita akan langsung bahas bersama dengan Exco dari PSSI Bang Arya Sinulinga dan juga pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Sore. Baik, saya ke Bang Arya terlebih dahulu. Tadi siang seluruh mata tertuju pada konferensi pers di mana Bang Arya juga hadir di sana, Bang. Meski sudah disebutkan oleh Ketua Umum PSSI, namun perlu kami pertegas lagi apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan PSSI memutus kontrak dengan Sintayong dan dinamika komunikasi seperti apa sih Bang yang dihadapi hingga tak bisa menemukan titik temu? Ya, yang pertama kita harus pahami bahwa yang namanya timnas itu berhasil ada 3 komponen besar. Yang pertama, program yang baik, kemudian pelatih yang baik, kemudian yang ketiga adalah pemain yang baik. Kalau ketiga ini, jadi apa yang kita capai saat ini itu dipengaruhi oleh tiga tadi itu semua gitu. Kemudian itu situasi yang kita lihat yang harus kita pahami ya. Baik. Bahwa itu semua yang tadi seperti itu. Yang kemudian yang kedua, memang ini sama kita berat juga, tidak gampang bagi kita memutuskan hal ini berat ya. Tapi resiko kita ambil, ya. Karena apa? Karena kita melihat dari peristiwa kejadian pada saat pemain-pemain itu kita main sebelum lawan Cina. Ada situasi yang tidak begitu membuat situasi yang itu dapat laporan kepada kita semua dari apa yang terjadi dalam. Kemudian setelah itu kita lawan Cina kalah. Itu nggak jauh beda tuh setelah peristiwa itu. Kemudian habis itu lawan Jepang, itu juga kondisi tidak ya hampir mirip. Kemudian juga akhirnya Pak Ketum itu kan mengambil langkah besar ketika menemui pemain dan pelatih dan mengatakan kalau nggak percaya sama saya, udah saya sama program yang saya bikin, saya mundur aja dari ketua PSSI gitu. Dan itu tekanan besar diberikan kepada semua. Dan kita menang dengan situasi saat itu. Yang dimana pada saat itu Pak Ketum betul-betul intervensi betul dengan situasi yang sebenarnya nggak perlu beliau lakukan. Tapi beliau lakukan karena kalau kita sempat kalah lawan Arab Saudi, itu kita betul-betul habis posisi kita. Nah, proses-proses itu, kemudian proses-proses lainnya, itu yang membuat kita akhirnya mengambil keputusan untuk mengambil langkah yang tidak populer bagi kita. Kalau mau populer cari popularitas ya pertahankan aja yang ada. Ya, tapi ini enggak. Ada hal-hal yang harus kami ambil supaya langkah besar harus kami lakukan walaupun tidak populer. Baik. Langkah berani yang diambil oleh Pak Erik lah gitu. Baik. Itu, Mbak. Baik, Bang Arya, bicara soal dinamika komunikasi yang berkali-kali sejak pagi tadi juga sudah disebutkan, disampaikan. Tadi juga Bang Arya menyebutkan itu menjadi satu momen krusial begitu ya. Hingga akhirnya PSSI mengambil langkah yang bisa dikatakan tidak populer. Jika memang bisa dijelaskan kepada kami, apakah bentuknya ini komunikasi antar PSSI dengan pelatih, pelatih dengan pemain, atau seperti apa sih Bang? Kalau bisa dielaborasi. Itu yang seperti saya katakan tadi, ketika kejadian sebelum lawan Cina kan di sana kami kan manajemen nggak ada di sana gitu. Baik, jadi artinya udah pasti tahu situasinya kan. Baik. Saya coba ke Bung Ropan terlebih dahulu. Kita tahu kondisi yang tadi langkah tidak populer yang berani diambil oleh PSSI ini tentu mencengangkan berbagai pihak. Dengan kondisi seperti saat ini yang jadi pertanyaan besar, seberapa kemudian langkah ini pergantian pelatih dalam waktu sekitar 2,5 bulan menuju pertandingan berikutnya ini akan berdampak terutama bagi para pemain dan taktik kita untuk menuju mimpi besar Indonesia masuk Piala Dunia 2026, Bung Ropan.
Ya, yang pertama saya salut ya dengan keberanian dari PSSI ini ya, mengambil satu resiko tinggi karena tahu persis kan PSSI itu tahu tahu sama sekali bahwa STY ini banyak juga yang mendukung ya, yang suka dengan STY, tapi mereka berani untuk bisa melakukan mengkat ini di tengah jalan. Satu hal yang kalau memang seperti yang dikatakan Bang Arya tadi, kalau mau cari aman-aman saja Pak Ketua ini tenang-tenang saja, tidak perlu ada pemutusan kontrak, jalan aja terus pasti kan akan aman. Tetapi kan ada satu goal yang dibidik untuk ke sana untuk perbaikan tim nasional ini karena ke Piala Dunia. Itu yang bisa kita lihat di sini. Nah, kalau soal persiapan 2,5 bulan dengan keadaan saat ini pergantian pelatih, saya pikir nggak ada masalah juga. Dan kalau soal pergantian pelatih di tengah jalan juga, memang itu juga banyak dilakukan juga oleh tim-tim lain, negara-negara lain. Roberto Mancini juga dipecat oleh Arab setelah bermain imbang dengan Indonesia. Graham Arnold juga dipecat setelah bermain imbang dengan Indonesia. Jadi ada banyak hal-hal yang dilakukan oleh negara-negara, ya sama seperti yang kita lakukan juga dengan STY, walaupun banyak yang mengatakan ada mengejutkan. Nah, kalau pelatih baru yang masuk dengan 2,5 bulan ke depan, saya pikir masih bisa terkejar. Apalagi kalau pelatih itu berasal dari negara yang sama. Artinya dia tahu culture-nya, kemudian karakter pemain-pemain yang juga asal dari sana, pemain diaspora. Ini akan cepat untuk bisa mereka menyesuaikan diri dengan baik. Lain halnya kalau pelatih itu dari negara yang lain. Nah, ini tentunya akan sangat sulit untuk menyatukan pola permainan, mengenal karakter pemain. Tapi kalau dengan pelatih yang sama dan mereka respect, saya pikir dia akan cepat. Mungkin dua mingguan dia sampai 2-3 minggu sudah bisa jalan dengan pola. Karena kalau rata-rata saat ini yang saya lihat ya, kenapa PSSI mungkin mengambil pelatih dengan tipikal lebih dari misalnya katakan dari Belanda ini, karena kan filosofi sepak bola Belanda itu lebih menyerang, lebih attacking football. STY saat ini bermain dengan counter attack, lebih bertahan. Padahal pemain-pemain Belanda itu kan terbiasa dengan bermain dengan pola menyerang. Jadi saya pikir kalau datang dengan pelatih yang apalagi kalau dia mantan striker yang kalau ini memang benar akan datang, itu akan cocok. Akan sama dengan filosofi bermain sepak bola menyerang dengan 4-3-3, 4-3-2-1. Ini akan lebih kena bagi tim nasional kita dengan banyak pemain-pemain diaspora. Begitu. Iya, baik. Tampaknya ini Bang Arya dan juga Bung Ropan sudah dapat bocoran duluan ya. Dari tadi menyebutkan sejumlah clue gitu, pemain asal Belanda, penyerang. Kalau bisa ditambahkan lagi ini usianya sekitar 48 tahun, mungkin mengerucut pada satu nama. Tadi juga sempat ditanyakan ya dalam konferensi pers. Tapi yang ingin saya konfirmasi dan klarifikasi, siapa sosok yang akan datang pada 11 Januari 2024 mendatang? Apakah memang benar Patrick Kluivert ini yang akan hadir menggantikan sosok Sintayong? Bang Kalau Arya. ditanya pasti saya bilang tunggu aja tanggal 11. Oke. Ya kita nanti tanggal 12 kan gitu ya. Kemudian yang tadi Mbak, saya perlu beritahu ya. Andaikan kami mau cari aman. Ya. Kalau kita di tangan Sintayong gagal Piala Dunia, yang diserahkan orang publik siapa? Sintayong, bukan Erick Thohir. Nggak ketemu Erick Thohir. Baik. Itu kan artinya ini sekarang Pak Erick ini ngambil resiko itu. Baik. Jadi ini untuk timnas, jadi bukan apa-apa. Kemudian yang kedua, kami juga kan harus bayar Sintayong juga besar. Penalti ya Bang? Penalti. Itu kan artinya kita juga ada juga resiko keuangan juga yang harus kami ambil. Ya, jadi baru popularitas. Jadi populer ya pertahankan Sintayong. Tapi juga kita ambil karena ini ada hal yang kita lihat esensi yang membuat kita mau nggak mau ngambil keputusan gitu. Itu susah. Dan pemain kita ini makin lama makin banyak loh Mbak, menaturalisasi. Yang levelnya makin lama makin tinggi. Yang dia punya keunikan-keunikan sendiri. Ini kita semua mungkin teman-teman nggak ya yang perlu paham ya. Kami tuh menangani mereka kan beda banget Mbak treatmentnya. Karena ini makin lama makin tinggi treatmentnya, level mereka, dan kita treatmentnya berbeda betul. Dan sekarang kita lagi ngejar lagi pemain-pemain lagi yang lebih tinggi lagi levelnya. Yang ini treatmentnya beda lagi. Itu harus dipahami. Jadi teman-teman harus tahu gitu resiko yang berat banget ini harus diambil. Karena Pak Erick melihat kondisi kita, pemain-pemain kita berubah terus nih. Dan kalau saya bilang chemistry Mbak, pemain kita berubah terus loh tiap pertandingan. Bertambah gitu ya, berubah. Artinya memang mereka akan cepat chemistry-nya juga. Dan yang kita harapkan dengan pelatih, tadi kan Pak Erick udah bocorkan ya dari Belanda katanya. Dari Belanda. Kita harapkan karena dia saling kenal dan tahu bisa berkomunikasi dengan sangat
baiklah, mudah-mudahan gitu ya, bisa hati ke hati berbicara dengan pemain-pemain, bisa memimpin dengan baik di lapangan dalam arti bisa memberikan perintah-perintah kepada mereka gitu ya. Itu jadi berbeda pasti. Oke, Bang Arya, apa sih yang jadi pertimbangan kemudian sosok pelatih yang baru akan di-reveal nanti nih ya, akan diungkapkan kepada publik pada 11 dan 12 Januari? Apa yang membuat PSSI kemudian yakin bahwa sosok inilah yang nanti mampu mengimplementasikan berbagai program untuk prestasi Indonesia ke depannya? Pemain-pemain kita ini, Mbak, butuh leader yang kuat, yang mereka juga menghargai dan menghormati. Mereka punya level-level tertentu, ya itu resiko kita mengambil pemain naturalisasi loh. Itu resiko yang harus kita hadapi. Dan mereka mau nggak mau kita kan mencarikan pelatih yang mereka bisa juga, dia hormat juga terhadap pelatih tersebut. Misalnya, dengan level permainannya juga mungkin pernah di mana main dan sebagainya. Saya rasa itu akan membuat mereka lebih, ya ada respect-nya lebih lah gitu. Ini pemain-pemain ini unik-unik loh. Kita lihat aja level-level itu udah unik-unik gitu, dan mereka ya itu konsekuensi kita, Mbak, nggak bisa lagi kita seperti nge-treat pemain-pemain yang biasa kita lakukan, nggak bisa gitu. Baik, saya mau kembali ke Bung Ropan dulu. Sebelum nanti saya kembali ke Bung Arya, tanya soal targetnya nih yang diberikan kepada calon pelatih baru yang nanti akan diumumkan. Bung Ropan, tadi sudah disebutkan beberapa kriteria yang memang mengerucut kepada satu nama. Kita tahu juga salah satu jurnalis internasional yang biasanya juga mengungkap begitu ya siapa-siapa saja terkait dengan bursa transfer baik pemain maupun pelatih ini juga sudah menyebutkan bahwa Patrick Kluivert ini akan menjadi head coach ya dengan kontraknya 2 tahun dan juga option tambahan 2 tahun berikutnya. Bagaimana kemudian Anda melihat sosok calon pelatih baru yang digaungkan ini namanya akan bisa mampu membuat jalan Indonesia menuju ke Piala Dunia bisa lebih mulus, atau mungkin pandangan Anda seperti apa? Kriteria seperti apa sih yang sebetulnya lagi-lagi dibutuhkan oleh timnas Indonesia agar bisa makin kuat lagi skuad Garuda? Silakan Bung Ropan. Biasanya kalau pakar transfer Fabrizio Romano sudah berbicara, ya itu 99% kan akan ke sana, Patrick Kluivert. Tapi kalau bisa meyakinkan, saya pikir apa yang sudah dibidik oleh PSSI dan Pak Ketua ini kan tidak asal-asal untuk memilih seorang coach menangani tim nasional. Tentunya ada target-target yang sudah dibidik ke depan. Dan bukan cuma head coach yang dipikirkan oleh PSSI. PSSI juga memikirkan tentang bagaimana asisten-asisten dia yang qualified, yang tentunya berbobot. Itu satu paket yang harus ini, karena tujuannya golnya ya Piala Dunia 2026. Jadi tidak gampang. Kalau memang tidak punya target ke sana, buat apa kan? Membuang-buang uang banyak untuk kompensasi bayar ke Sintayong dengan puluhan miliar yang ada di sana, kan banyak itu yang harus dibuat. Tapi ini betul-betul memang harus bisa melihat antara pemain dan head coach itu punya satu kesamaan yang kuat. Dan seperti yang dikatakan Bang Arya, mereka respect terhadap pemain ini, ya itu luar biasa. Dia kalau dia pemain tim nasional Belanda, pernah bermain di AC Milan, pernah bermain di Barcelona, Patrick Kluivert. Ajax Dia jebol ya? Ajax. Dan dia ini adalah mantan asisten Louis van Gaal di tim nasional Belanda 2012-2014. Jadi tidak main-main. Pernah jadi asistennya Louis van Gaal, pelatih top Belanda, pernah menangani Kamerun dan terakhir Curaçao. Jadi saya pikir oke lah untuk bisa ke sana. Jadi ini sebuah pertaruhan besar memang untuk PSSI untuk bisa memilih seorang head coach. Dan targetnya sudah pasti. Kita bisa menyelesaikan 4 pertandingan itu dengan positif. Ya, kalau tidak imbang ya kita bisa menangkan luar biasa melawan Australia. Baik. Memanfaatkan pertandingan kandang melawan Bahrain dan Cina itu 6 poin, itu menjadi harga mati buat kita, dan ini harus dilakukan dengan baik oleh Patrick Kluivert jika dia yang akan datang. Gitu. Artinya di sisa waktu 2,5 bulan menuju pertandingan yang ada di depan mata melawan Bahrain, ini menjadi satu hal yang sangat visible untuk bisa dikejar begitu ya dengan adanya pelatih baru, Bung Ropan. Kalau kita ingin lolos ya kita harus manfaatkan, tidak boleh hilang angka. Apalagi pertandingan kandang di GBK itu harus full harga mati buat kita. Bahrain dan Cina terus 6 poin buat kita, 3-3 kan. Ya. Dan kita mencuri poin melawan Australia. Kalau kita menang melawan Australia, saya jamin kita akan lolos. Walaupun kita belum bermain melawan Bahrain. Kalau kita menang, imbang saja lawan Australia, itu sudah modal kuat buat kita. Dengan 7 poin paling tidak kita berada di peringkat 3 atau 4, lolos ke putaran keempat. Itu kan yang dibidik oleh PSSI. Tapi kita berharap kalau kita bisa menang, luar biasa. Itu bonus
apa ya, kalau bisa dikatakan fantastis lah buat kita. Ya kita berharap ke sana kan nantinya. Dan kita beruntung, Mbak, kita akan bertanding terakhir melawan Jepang. Jepang tidak punya pengaruh apa-apa lagi karena mereka kalau menang melawan Bahrain mereka sudah lolos. Jadi saat melawan kita nantinya pertandingan terakhir ya, kalau Jepang bermain dengan tim keduanya, paling tidak kita bisa dapat 1 angka di kandang mereka juga oke buat kita untuk menjadi peringkat kedua. Itu hitung-hitungannya. Ya. Baik, terakhir saya ingin ke Bang Arya. Target apa sih Bang yang sebenarnya lagi-lagi ditekankan kepada pelatih baru yang akan diumumkan di akhir minggu nanti? Yang pasti kita punya target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Makanya kan optionnya adalah 2 tahun kontrak. Habis itu ada option lagi kedua tambah 2 tahun. Baik. Ya, kemudian dia juga betul kata Bang Ropan, ini di backup oleh asisten pelatih. Asisten pelatih yang juga kami pilih dengan sangat baik. Ya, dengan semua analisis dan sebagainya gitu. Ini dan mereka terbiasa dengan mudah-mudahan terbiasa berkomunikasi dengan karakter-karakter pemain kita yang sekarang ini gitu. Itu harus kita lihat gitu. Jadi mudah-mudahan ya kita doakan, ini udah saya bilang nggak populer tapi harus diambil. Kalau mau cari aman, ambil tetap yang ada, tapi kita bukan di posisi mau cari aman. Karena kita memang mau untuk timnas kita lebih baik. Dan terbukti ya gini, 2 tahun ini tunjukkan mana langkah dari PSSI hari ini Pak Erik yang memang jelek untuk timnas. Apakah ada? Artinya ya percayakan aja ke Pak Erik, Pak Ketum kita gitu. Kita harus percaya sama beliau dalam mengambil langkah-langkah ini. Pasti pertimbangan matang. Jadi nggak mungkin beliau dipengaruhi inilah, dipengaruhi exco lah. Aduh, ada-ada aja. Apalagi dipengaruhi pengamat katanya. Baik. Ya Bang Ropan ya. Baik Bang Arya, sebelum kita menutup dialog yang hari ini tadi kita baru saja bahas, yang juga jadi pertanyaan nih Bang, kan tadi pagi katanya manajer timnas Pak Sumarji sudah bertemu dengan Sintayong, kemudian juga sudah saling mencapai kesepakatan. Suasana kebatinan dari pemain timnas ini seperti apa Bang? Sudah ada komunikasi yang terjalin kah Bang? Udah. Apa yang disampaikan mereka Bang Arya? Boleh diceritakan kepada kami? Ini pada umumnya oke. Kapten juga sudah ngomong sama Pak Ketum langsung. Kapten juga bilang bahwa dia akan sampaikan juga semua kepada teman-teman pemain yang lain. Kapten kita leadershipnya kan kuat banget. Jadi dia juga sudah sampaikan kepada pemain-pemain lain. Jadi udah pemain-pemain tuh langsung ke beliau. Kan gini loh, Pak Ketum ini kan chat-chatan loh sama pemain-pemain itu. Ya, hubungannya juga sangat baik dan komunikasi mereka sangat baik. Chat-chatan langsung loh. Jadi pemain-pemain tuh merasa langsung itu berkomunikasi dengan Ketum itu. Itu yang membuat beda ya. Mungkin gitu. Jadi komunikasi ini sangat lancar gitu. Apalagi tadi juga sempat disampaikan bahwa salah satu pertimbangannya juga tentu dari adanya komunikasi atau masukan-masukan yang memang disampaikan di sisi itu Mbak. Ya kita nggak mau, tapi maksudnya gini, kita nggak mau buka-buka yang lalu-lalu lah gitu. Terlalu nanti ini apa gitu, udah nggak usah, kita ke depan aja. Kita yang pasti memang situasi itu yang terjadi, itu yang ngambil di langkah. Jadi ini bukan langkah populer, nggak menarik, dimaki-maki orang gitu. Tapi harus diambil. Harus diambil. Kalau mau cari popularitas, ambil aja STY terus gitu. Tapi kita nggak mau gitu. Karena ini untuk timnas. Baik. Gitu. Tentu asa itu masih sangat besar peluangnya, masih ada di tengah dinamika yang terjadi sampai saat ini. Sebagai masyarakat Indonesia, supporter atau pemain ke-12, tentu besar juga harapan kami agar ada sinkronisasi antara PSSI, kemudian juga pelatih, baik itu yang baru nanti akan diperkenalkan dan akan bertemu juga ya Bang ya, di tanggal 12 nanti dengan para pemain, bisa terjalin, mengejar waktu, bisa memanfaatkan dengan baik dan meraih hasil yang sempurna. Tentunya Garuda ini bisa terus namanya makin lama makin baik ya. Terima kasih banyak tentunya sudah bergabung bersama kami. Nanti kita update lagi ya Bang, terutama setelah kedatangan dari pelatih baru. Berarti benar ya Bang, inisialnya PK? Tetap. Nggak tahu. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Arya Sinulinga, Exco dari PSSI dan juga pengamat sepak bola Bang Roni Pangemanan sudah bergabung bersama kami.